ketika gue telepon, dia harusnya interview, dia bilang, saya nih lagi disewa nih untuk kepentingan negara, untuk kepentingan presiden. Saya lagi menjalankan ASEAN Games. Gitu. Allahu Akbar. Dan gue harus menjelaskan ke user gini, maaf ya Pak, gitu. Ini kandidatnya harusnya datang, tapi nggak jadi datang, gitu. Karena dia lagi menjalankan perintah dari negara. Jadi gue harus mengcopy apa kata dia gitu. Tapi gue sebenarnya bingung, bener nggak ya kalimat gue gitu. Tapi untungnya perusahaan itu welcome banget. Oh, untuk ngurusin ini ya iya gitu. Dan kalau yang ini yang nggak pernah gue rasain dulu waktu gue di perusahaan ya, waktu gue jadi recruiter di perusahaan yang internal gitu, nggak apa namanya, nggak ngerasain ngejar-ngejar kandidat tuh sampai 24/7 gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kapan dia mau nge-WhatsApp gue harus bales, kapan dia mau telepon gue harus angkat, kapan dia mau curhat, gue harus dengerin, kapan dia mau deal-dealan, gue harus bantuin dia juga gitu untuk ngerayu-ngerayu user gitu. Selamat datang di Ngeker, ngepoin kerjaan, bincang-bincang pengalaman kerja orang di sekitar kita. Karena di balik dunia kerja pasti selalu ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Ngeker, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa di Ngeker, ngepoin kerjaan, yaitu duo HR, rekrutmen milenial. Nah, salah satunya bekerja pada perusahaan IT, anak perusahaan di BUMN, dan yang satunya lagi adalah seorang talent hunter. Nah, sebagai seorang pencari talent atau kandidat pegawai bagi perusahaan, baik pada rekrutmen di sebuah perusahaan ataupun freelancer rekrutmen, mereka memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu memastikan bahwa kandidat yang terpilih sebagai calon pegawai sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan kadang untuk sebuah posisi, mereka harus mencari dari puluhan hingga bahkan ratusan kandidat yang ada dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, di Ngeker kita akan sharing-sharing sekaligus memberi gambaran terkait berbagai macam pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita, sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait posisi tersebut, terlepas apapun pekerjaannya. Ya, terima kasih semua udah hadir di Ngeker, ngepoin kerjaan. Terima kasih buat Sis Lili dan Teh Melina yang sudah bersedia hadir. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri masing-masing, kira menyebutkan nama dan posisi terakhir tadi. Halo Sobat Ngeker, nama saya Melina. Saat ini saya bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Saat ini saya bekerja sebagai Human Capital Officer, tapi lebih fokusnya ke rekrutmen. Oke, terima kasih. Selanjutnya, boleh. Halo sahabat Ngeker, perkenalkan saya Lidi Fali Hasilalahi. Untuk saat ini kebetulan posisi saya itu sebagai freelance recruiter untuk beberapa perusahaan yang menjadi klien saya saat ini. Oke, ya terima kasih untuk dua HR yang sudah hadir malam ini di Ngeker, ngepoin kerjaan. Nah, ini dari bocoran yang udah gue dapet nih. Kayaknya kalian ini kebetulan di kampus yang sama ya kalau nggak salah ya. Bahkan satu angkatan. Apa benar atau tidak tuh informasinya. Nah, cuma kita flashback dulu deh ke belakang. Benar. Kira-kira dulu pengalamannya gimana sih habis jadi fresh graduate terus pertama kali kerja gitu, apalagi boleh diceritain kalian mungkin dulu kuliahnya di mana sama jurusan yang diambil, kira-kira linear nggak dulu pertama kerjanya? Oke. Melina gimana Mel? Gimana kalau lu udah cerita ntar gue tambahin. Kalau khusus untuk aku nih ya, kebetulan aku waktu itu kuliahnya di, boleh sebutkan universitas? Boleh, nggak masalah. Boleh. Aku psikologi angkatan 2015, namanya Binusyan 2015, itu di Bina Nusantara University. Nah, kebetulan waktu habis lulus tuh 2015, aku magang dulu. Itu di salah satu perusahaan accountant yang Big Four waktu itu. Habis magang itu, dapat posisinya di HC juga nih.
tapi tidak di rekrutmen. Terus berlanjut posisi selanjutnya itu aku di kantor yang sama dengan Melina saat ini. Nah, itu aku posisinya juga di HR, tapi untuk fokusnya ke rekrutmen. Setelah hampir 2 tahun di sana, barulah berlanjut lagi aku pindah ke salah satu konsultan dari luar negeri yang di situ aku nggak lama karena kebetulan hamil waktu itu, tapi hamilnya hyperemesis, jadi mengharuskan untuk istirahat. Jadi aku cuma total ya. sampai 4 bulan di sana. Iya. Iya, betul. Nah, sampai sekarang itu karena udah keseringan ngerekrut, jadi aku ini punya beberapa klien yang ternyata masih masih mau untuk menjadikan aku sebagai rekruternya, tapi freelance gitu. Oke. Jadi mereka kontrak aku untuk misalnya 6 bulan atau untuk 3 bulan gitu dengan hitungannya persenan seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang freelance recruiter plus merangkap ibu rumah tangga gitu. Berarti pas nih ya bekerja dari rumah. Nah, kalau Melina sendiri, Benar banget, pas banget. Melina sendiri bagaimana? Oke. Tadi kan sempat cerita flashback, bener kita tuh satu angkatan, terus kita juga sama-sama satu wisudawati yang sama-sama Iya, angkatan. benar. Kita benar-benar sama-sama 3,5 tahun nih, Cie. Ceritanya promosi waktu itu ya. Pada waktu itu. Terus itu. kalau soal pekerjaan sih waktu awal emang sangat sejalan dengan psikologi, dan itu di bidang industri, psikologi industri sih. Begitu terjun ke lapangan kerja itu langsung jadi rekrutmen, emang udah di rekrutmen, udah mulai ngasih psikotes gitu. Sampai sekarang pun jadinya keterusan untuk di bagian rekrutmen. Gitu sih. Nah, ini terbiasa di perusahaan udah terbiasa betul. Di perusahaan sekarang ini adalah ini turunannya dari Lili dulu sempat di perusahaan sekarang, terus Lili mau resign, yang gantiin ya gue gitu. Jadi istilahnya Melina itu cocok nih. Jadi ternyata Melina itu adalah hasil rekomendasi dari Lili sebelumnya ya. Alhamdulillah. Jadi karena posisinya memang cocok lah gitu. Oke. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang Lili sebagai freelancer dan posisi yang di perusahaan sebelumnya digantikan sama Melina ya, alhamdulillahnya pas ya. Ya, betul. Nah, jadi tetap sejalan lah visi misinya perusahaan itu. Boleh ini nggak sih? Ini kan sebenarnya di Sobat Ngeker ini kita kan fokusnya memberikan ini ya pengalaman kerja ke teman-teman Sobat Ngeker ya, khususnya buat yang fresh graduate ataupun yang baru memulai karir. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya tugas-tugas seorang rekrutmen apa sih? Karena kan ternyata setelah kita bergabung pada sebuah perusahaan, orang kan dulu taunya kan mulai dari personalia, lanjut ke HR, terus ada human capital. Nah, semakin tinggi organisasi berarti kan semakin banyak juga departemen-departemennya nih. Nah, sebagai seorang di subdep ya istilahnya, rekrutmen tuh apa aja sih sebenarnya dasar-dasarnya apa pekerjaan yang dilakukan? Nah, Melina, gimana? Melina dulu yang ngomong, karena kalau basicnya Melina itu sekarang kan rekrutmen di suatu perusahaan. Jadi dia lebih punya lebih terorganisir dan lebih punya SOP gitu. Nanti gue yang nambahin dari bagian kalau gue kan sebenarnya rekruter lepas gitu. Ya mungkin boleh diceritain dari sisi di sebuah perusahaan yang mungkin nanti ditambahkan dari freelancer dari Sis Lili. Ya boleh, Neng Melina dulu kira-kira. Ya boleh. Mungkin rekrutmen sendiri jelasnya, rekrutmen itu adalah proses di mana kita mencari dulu nih lapangan mau kemana sih targetnya gitu, mau cari siapa untuk posisi apa, kalangan apa gitu, yang proses rekrutmen. Dari situ baru nanti ada proses seleksi. Proses seleksi itu nanti disaring lagi dari orang-orang yang udah kita targetin nih si ABCD, terus kita lebih kecilin lagi skopnya, terus kita seleksi untuk mendapatkan requirement yang benar-benar dibutuhin sama si perusahaan atau sama si klien gitu.
biasanya tuh orang kalau misalnya bilang wah kalau gampang gitu, sebenarnya nggak gampang, susah, karena kalau kriteria yang dibutuhin klien atau user pengennya yang detail spesifik. Nah itu tuh yang bikin kita susah nyari dengan juga budget yang sesuai dengan kemauan user atau klien. Mungkin Lili mau nambahin. Nah kalau dari Lili sendiri ini industrinya apa? Apakah IT juga atau bermacam-macam? Mungkin bisa ditambahin tadi dari yang pengalaman kalau dari Melina ya. Iya benar. Jadi gini Mas Pipin, gue sedikit jelasin nih, karena ada sedikit pengalaman gue yang pernah bekerja di perusahaan yang basicnya itu konsultan gitu ya. Itu agak sedikit berbeda sih dengan rekrutmen biasa gitu, karena kalau di konsultan ini dan kita fokusnya itu memang untuk meng-hire orang, itu tuh kita lebih getol. Kalau misalnya di apa ya, kalau di perusahaan kayak Melina kan mereka udah punya SOP-nya, mereka sudah punya requirement-nya itu jelas, dan usernya juga orang dalam. Otomatis kan nggak begitu nggak begitu sulit gitu, komunikasinya itu ada terus gitu. Nah kalau waktu gue di konsultan, pengalaman gue itu tuh kita kayak misalnya nih, gue nggak nunggu orang apply ke gue Mas, nggak bisa. Jadi gue itu pernah punya pengalaman LinkedIn gue itu sampai di ban sama LinkedIn-nya. Karena gue per hari itu nge-message orang tuh, iya itu per hari gue message orang lebih dari 20 kandidat. Karena gue nggak tunggu mereka kirim email ke gue, karena biasanya yang kirim email ke gue speknya kurang. Jadi akhirnya gue harus nge-search mulu, akhirnya terlalu banyak tanpa menggunakan LinkedIn Premium itu, kan kalau bayar waktu itu 1 juta per bulan kalau gue nggak salah. Ya, gue waktu itu nggak pakai nih, iseng aja mau coba, ini aja lah ngapain gitu, sayang kalau nggak kepake terus. Ternyata gue di-ban sama LinkedIn-nya karena terlalu banyak mencari kandidat dengan cara seperti itu. Dan juga prosesnya itu kita deal-dealannya itu lebih lebih to the point, lebih buka-bukaan. Jadi misal gini, Pak saya butuh Bapak gitu, dengan kualifikasi Bapak seperti ini gitu, saya punya budget segini gitu, Bapak oke nggak dengan budget saya? Nanti dia ngomong, saya nggak oke kalau budget segitu gitu, saya butuhnya budget segini, misalnya 50% dari gaji kotor saya sekarang. Nah itu gue harus confirm lagi nih ke klien yang which is klien gue waktu itu orang India, ada orang Indonesia juga, tapi dia orang istilahnya warga negara asing ya yang menetap di Indonesia gitu. Berarti ekspatriat lah istilahnya. Jadi iya itu terus abis itu di gue itu jadi lebih kayak ngerasanya kok gini banget ya gue nyari kandidat gitu. Dulu gue gampang banget gitu loh, gue buka lowongan pekerjaan semua orang apply gitu. Dan nggak menyulitkan gue gitu. Loh kok gue kerjanya jadi ekstra gitu. Dan itu kebetulan kita memang konsultan untuk posisinya IT. Tapi ada non-IT-nya juga gitu. Tapi kalau sekarang gue semua terima. IT terima, non-IT terima. Gitu. Pokoknya mana yang membutuhkan kita carikan istilahnya bahasanya. Oke, nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, menurut kalian, jika kita seorang talent atau pelamar, apa aja sih yang harus dilakukan agar lamaran kita bisa masuk ke dalam shortlist talent atau bahasa lainnya auto lolos interview? Ya mungkin boleh dari siapa dulu yang mau menjawab? Ini ada dua sisi yang berbeda. Oke, Lili dulu boleh. Jawaban gue dengan Melina pasti beda nih. Nah, kalau dari sisi gue, dari yang biasanya gue kerja di konsultan dan freelance recruiter, pertama tuh gue cuman kasih tahu ke sahabat ngeker nih yang dengerin ini dan berniat untuk melamar gitu ya. Sebenarnya kalian itu harus mempersiapkan dulu kayak sebenarnya proposal diri itu lebih kayak mungkin LinkedIn kali ya. Gue rekomendasiin LinkedIn. Lu punya LinkedIn yang bagus, lu kasih tahu aja di situ lu pernah ikut volunteer apa, organisasi apa, pengalaman kerja apa, lengkap dengan job desk-nya, tahun berapa, dan kemampuan
misalnya kemampuan IT nih ya, kalau untuk anak IT yang lu punya apa, atau ada apa test skill yang disediakan oleh LinkedIn, lu ikutin. Karena rekruter kayak gue itu bakal ngobrak-abriknya ke sana, bakal nyarinya ke sana gitu. Ketika lu punya gambaran portofolio diri yang bagus, gue bakalan tertarik untuk kontak lu gitu. Tapi ketika misal nih gue dapat dari Jobstreet, di Jobstreet juga ternyata CV-nya seala kedarnya aja gitu ya, atau oke lah dia kirim CV ke gue lewat email, tapi ternyata cuman nggak pakai kata-kata selamat pagi, ini saya bla 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 mau melamar di posisi bla bla, nggak pakai kayak gitu. Terus ternyata CV-nya rombengan aja, pas dicek namanya ternyata tidak punya LinkedIn dan tidak ada akses sama sekali, atau menyediakan kontak yang tidak bisa dihubungi, itu bikin kalian auto nggak diproses. Kalau gue sih kuncinya di gue gitu ya. Kalau di rekrutmen sistemnya gue, yang penting lu punya portofolio yang bisa gue lihat saat itu juga. Oke, berarti istilahnya kalau nggak cuma sekedar ini ya, nggak sekedar hanya desain juga ya, tapi juga harus diperjelas kemampuan skill set yang kita punya itu seperti apa aja, Benar, itu harus kita tulis ya, ataupun benar. pengalamannya. Karena kan kita nggak, itu kan awal orang biar tahu kita karena dari tulisan ya, ya mungkin bisa jadi via Benar. Jobstreet ataupun via LinkedIn itu ya. Nah ini Uh-uh. mungkin buat Iya, teman-teman benar. banyak yang miss di sini nih, padahal sebenarnya kalau mereka bisa nge-save, maksudnya CV-nya secara baik di awal permulaan, karena itu kan memang Iya. kunci awal rekruter melihat diri kita kan dari itu ya, karena belum ada komunikasi. Sama Uh-uh. yang kedua ternyata attitude. Uh-uh. Attitude ternyata banyak yang cara email aja malah nggak ngerti ya, padahal istilahnya dunia udah secanggih ini gitu Iya, kan. benar, benar. Harusnya pakai pakai dia apa ya, introduce dulu dirinya gitu ya, siapa dia lulusan apa, dia ngelamarnya di posisi apa, dan dapat infonya dari mana. Jadi aku Oke. bisa riset juga mas, oh dia ternyata dapatnya dari infonya dari Jobstreet, atau dia dapat infonya dari postingan aku di LinkedIn, atau postingan aku di Instagram, atau di WhatsApp, terserah. Oke. Tapi yang penting ketika pas di follow up itu orangnya ada gitu. Jangan pas di follow up ada nih yang suka gini nih. Ini untuk sahabat ngeker, jangan sering-sering kayak gini ya. Mbak, ini Mbak dapat nomor aku dari mana ya? Aduh, aku ngelamarnya untuk posisi apa ya? Aduh, ya Allah, kan situ yang Oke, ini oke. gitu, Ternyata yang ternyata, ngirim gitu. ternyata Tapi banyak kok hal unik nggak juga tahu ternyata. gitu, dia nggak Ya. tahu. Benar, benar. Nah, itu tadi Itu udah mungkin sering terjadi sih. tambahan lagi tuh. Berarti kalau sobat ngeker sedang mencari-cari pekerjaan, jangan lupa ditulis kira-kira ngelamarnya kemana aja gitu. Jangan random, nanti begitu random Benar, nggak benar. meyakinkan malah jadi nggak kepanggil kan. Padahal sebenarnya chance-nya besar gitu. Tapi karena Benar. ya kembali lagi selain CV, attitude itu harus diingat-ingat. Nah, itu kan dari sisi freelancer nih yang dia istilahnya mencarinya sangat sangat luar biasa. Nah, kalau dari Melina sendiri di sebuah perusahaan IT, kira-kira kayak gimana sih? Eh, Kira-kira seperti apa kalau ada perbedaannya nggak sih gitu? Oke, mungkin kalau dari si Lili freelancer sama pernah dari konsultan tuh bener-bener divalidasi banget gitu sampai ini sampai mungkin ke Instagramnya juga gitu. Tapi kalau ya saya Instagram ya sampai medsos lah gitu ya. Nah kalau di perusahaan sendiri kan emang apa ya udah punya apa orang-orang tuh pada Job datang portal. lah ke ya betul ke job portal atau ke loker yang udah kita buka gitu, mereka otomatis bakal langsung lah apply ke ke media tersebut gitu. Jadi kita tinggal ya udah shortlist mana sih skill yang mendekati. Dan itu bener banget sih, CV itu sangat penting banget dimasukin yang namanya skill yang dipunya. Tapi jangan skillnya tuh jangan cuman leadership apa, tapi enggak skill teknis yang dipunya gitu. Itu justru sangat nilai tambah. Oh ternyata ini nih yang bagus gitu. Dan juga ya bersih ada pengalaman apa ditulis. Jangan lupa juga untuk cantumin dari tahun berapa sih sampai tahun berapa lo bekerja atau berpengalaman di situ gitu. Karena suka ada yang cuman nulis kerjanya di sini di PTA, tapi kita nggak tahu dia jadi apa gitu. Itu tuh sih sangat-sangat bikin ya.
Iya, itu yang bikin kita bingung. Ini orang lamar posisi IT, tapi kok nggak ada posisi apa sih sebelumnya yang pernah dia pernah dia lakuin gitu. Dan susahnya sebenarnya sih kalau lebih susah sebagai freelancer sih karena mereka mesti ngubek-ngubek gitu. Sedangkan kalau di perusahaan sih tinggal nunggu yang apply. Kecuali emang posisi itu agak langka. Nah, mulai nih gue yang agak-agak kelabakan yang mesti mencari gitu. Yang biasanya cuma tinggal nunggu, ternyata sekarang mesti jemput bola nih gitu. Kayak tadi mesti ke LinkedIn atau mesti ke job-job portal lain gitu sih. Nah, oke, berarti itu tadi ya Ya, catatan dari Melina lagi nih, ada tambahan nih. Jadi kalian juga harus mencantumkan hard skill ataupun soft skill. Nah, apa itu hard skill dan soft skill? Silakan cari sendiri. Nah, itu karena di situ googling. boleh di googling deh, karena memang dari hard skill itu kan dia biasanya yang ya semacam kayak sertifikasi, jadi yang terbukti lah. Kalau kayak si soft skill kita kasih bocoran aja, itu kan masalah komunikasi. Jadi nanti saat dia bekerja sebenarnya ada kesulitan nggak sih buat blend in nanti dia masuk. Nah, terus tadi juga ada tambahan bahwa kalian itu benar-benar harus detail dalam mencantumkan CV karena itu adalah data awal kalian. Jadi kalau kalian tidak detail, otomatis sebenarnya kalian tuh punya peluang besar, tapi karena kalian kurang detail, ternyata itu keskip lah istilahnya. Jadi sangat disayangkan. Jadi teman-teman tadi itu 2 tips dari Sis Lili dan Teh Melina, bagaimana caranya biar kita auto lolos ke tahap interview kalau pengen di shortlist masuk ke dalam shortlistnya mereka. Jadi, nah itu buat teman-teman sobat ngeker yang harus diperhatikan pertama adalah saat kita mencari sebuah pekerjaan, CV kita diperbaiki dulu secara detail. Setelah itu ketika kita berkomunikasi, ya attitude kita juga harus dijaga, baik saat menerima telepon ataupun kita menyampaikan sebuah email ya. Mungkin ada tambahan. Dan niatnya Mas, nawaitunya harus benar. Kalau memang mau ngelamar, bener, niatnya harus bener. Kalau memang mau ngelamar, nggak usah banyak-banyak ini deh, nggak usah banyak-banyak bilang, aduh susah nyari kerja gini-gini. Hey, tahu nyari kerja itu susah, tapi persiapin diri dulu. Apa sih yang kalian punya? Itu dikasih tahu. Karena ya menurut gue sih, kalau gue balik lagi, CV itu jangan malas-malas ngedit ya. Itu orang butuh niat loh ngedit CV itu untuk ngasih tahu dia punya skill apa aja. Atau ngambil-ngambil tes deh, tes yang gratisan kayak di LinkedIn atau di Jobstreet ada ya Mel ya? Iya, betul. Ada kan? Coba aja gitu. Itu kan untuk jadi tambahan nilai plus gitu. Nggak usah malu-malu nambahin kemampuan bahasa asingnya seperti apa, kan jadi gambaran buat kita. Terlebih kayak gue lebih punya banyak klien orang asing, otomatis skill bahasa Inggrisnya lebih dibutuhin. Gue nggak butuh orang yang ini, yang aktif dalam berbahasa asing. Minimal dia paham apa yang diomongin sama bos, sama yang bakal dikerjain tuh dia tahu gitu. Gitu sih. Iya. Ya, kira-kira gimana tipsnya buat teman sobat ngeker yang fresh graduate ataupun baru menampaki karir sebagai rekrutmen? Kira-kira untuk mempermudah langkah mereka ke depan. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Mungkin boleh dari hard skill atau soft skill yang harus mereka miliki. Ya, silakan siapa yang mau jawab? Silakan, Ibu Lili. Kalau gue sarannya buat anak-anak yang baru fresh grad gitu, yang baru lulus gitu ya boleh perdalam hard skill kalian dengan ngikutin misalnya ada kan yang les-les cuman sampai 3 bulan atau ikut sertifikasi apa gitu. Misalnya di bagian IT-nya sekarang yang lagi ngetren tuh tentang apa gitu. Coba aja gitu. Kalau ada training gratisan ikut aja gitu karena itu bisa jadi poin penting. Terus kalau masalah soft skill atau gimana ya, kalian kan ikut aja di organisasi itu sebenarnya udah menambah soft skill kalian. Minimal kalau kalian males ikut berpartisipasi, tapi kalian ikut ke dalamnya itu aja, jadi bagian member dari organisasi itu aja udah bikin kalian cukup melihat sesuatu hal yang beda gitu. Contoh misalnya kalau kalian di kampus nggak sempat ikut organisasi, pas udah lulus mau ngapain ya, ikutlah organisasi misalnya yang volunteer untuk membaca di mana gitu, atau untuk komunitas apa gitu di luar sana yang
mengharuskan kalian untuk berkumpul, mengeluarkan ide gitu. Itu bisa mengasah kemampuan soft skill kalian. Itu sih kalau dari gue, kalau memang kalian tidak aktif di organisasi sebelumnya gitu, di waktu kuliah gitu. Oke. Berarti nggak ada kata telat ya, tinggal gimana kita mau apa enggak ya? Nggak ada. Ya. Nggak, kapan kita mau set waktunya aja. Gue nggak mau nih pas kuliah, gue mau full, dapat cum laude atau summa cum laude, terserah. Tapi setelah keluar dari situ, gue mau memperbaiki public speaking gue, ya udah gue ikut les ini. Misalnya ada training yang 3 minggu atau yang 1 bulan, silahkan, nggak apa-apa. Biar kalian dapat nilai jual lebih bagus Oke. lagi gitu. Nah, kalau dari Melina buat jadi seorang rekruter, kira-kira apa tipsnya? Sobat Ngeker. Oke, tadi benar juga sih, untuk para fresh grade itu kayak apa, ikut buat teman nambahin skill, kayak ikut komunitas tuh penting sih, walaupun udah lulus, ikut komunitas banyak, misalnya komunitas IT yang di bagian apa sih yang kalian suka gitu, ikut aja gitu. Terus kalau misalnya juga susah ikut komunitas, cobalah ikut freelancer lah atau apa, itu bisa kalian tuliskan juga di CV atau ntar waktu di interview kalian bisa cerita, saya pernah kok solve problem soal apa laptop, soal apa gitu. Itu yang juga menambah jaringan gitu-gitu ya. Menambah nilai plus bahwa oh ternyata ini anak walaupun fresh grade pengalamannya udah banyak ya gitu, walaupun bukan pengalaman formal lah, informal gitu nggak masalah. Itu juga sangat menambah nilai plus lah buat kita sebagai interviewer gitu, untuk ngelihat ternyata nih anak nggak cuma pengen leha-leha tapi bener-bener hard worker nih gitu. Benar. Ya pokoknya ikut komunitas itu penting sih, itu ikut pengalaman sehari-hari yang berhubungan sama apa yang kalian pelajarin waktu di kuliah. Oke. Itu sih tambahannya. Nah, kalau dari teman-teman nih, kira-kira selama ini nih kerja yang ya mungkin bisa dibilang sekitar 5 tahunan lebih ya, udah mulai menapaki karir di bidang rekrutmen. Udah ceritain nggak sih cita-cita seru? Ya mungkin cerita seru, mungkin sialnya gimana, atau mungkin bahkan kalau ada cerita horor boleh ya terkait pekerjaannya selama ini gitu. Apa ada pengalaman-pengalaman yang nggak dilupain sama yang direkrutnya gitu, kayak gimana gitu? Ya boleh mungkin dari Lili dulu deh, Lili. Boleh diceritain. Ini baru kejadian kemarin. Wah, ini malah baru banget ya. Sebenarnya baru banget. Jadi ceritanya gini, gue lagi mencari itu accounting officer untuk klien gue. Terus gue dapet lah ini mas kandidatnya ya. Dan ini memang kualifikasinya cocok dan perusahaan lokal. Ekspedisi alat berat. Oh, waduh ya, oke. Lokal. Oke. Ekspedisi alat berat ya. Terus habis itu, aduh gue mau ketawa ceritanya gue ketawa. Terus gue kontak dong dia karena dia apply ke gue. Kemudian gue memperkenalkan diri kalau nama gue Lili, gue tuh freelance recruiter. Gue dapat kontaknya Mbak dan ngelamar untuk posisi accounting officer di perusahaan bla 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 bla. Nah kira-kira Mbak ada waktu nggak untuk saya interview, atau Mbak boleh kirimkan CV dulu untuk sebagai apa ya bahan untuk saya review dulu gitu. Terus dia jawab, loh, kapan saya ngelamar freelance ya? Terus kan gue mikir dong, apa gue ngomongnya salah gitu? Gue baca lagi, ngelamar di posisi accounting officer di perusahaan bla bla bla. Enggak, gue nggak bilang, cuman gue bilang gue freelancer gitu. Terus, terus gue jawab, dia nangkep pertamanya itu freelancer ya. Benar. Terus gue bilang, bukan mbak yang ngelamar di freelancer, tapi saya yang seorang freelance recruiter yang dibayar oleh perusahaannya untuk memproses rekrutmen di posisi accounting officer yang mbak lamar gitu. Terus dia ngejawab gini, saya udah kerja katanya gitu. Boleh promosiin teman nggak katanya gitu. Gue jawab dong, boleh banget. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, kirim CV-nya kemana? Boleh Mbak via WA saja ke nomor saya, atau share nomor saya ke temannya Mbak ya. Terus dia bilang gini, nggak mau katanya. Kan ini
nggak jelas katanya. Astagfirullah. Nggak mau, ini kan nggak jelas katanya. Freelance apaan ini katanya. Astagfirullahaladzim. Langsung otomatis gue bilang, Mbak, udah ya karena Mbak sudah bekerja, saya tidak lanjutkan prosesnya Mbak. Gue bingung. Gue nggak ada sama sekali bilang dia freelance. Gue cuma menjelaskan gue freelance recruiter. Tapi sepertinya hal seperti ini tuh bisa kejadian di awam bagi mereka yang tidak punya pengalaman dikejar-kejar sama freelance recruiter atau headhunter yang cuman modalnya mereka apply terus diproses sama recruiter dari perusahaan tersebut. Jadi menurut gue ini bisa menjadi bahan edukasi juga buat yang ngedengerin nih sahabat hacker. Kalau sekarang tuh dunia udah berkembang. Proses rekrutmen tuh nggak seolah-olah sekarang mentok perusahaan A yang gue lamar pasti rekruter dari perusahaan A juga yang bakal memproses gue. Bisa jadi si perusahaan itu menyewa orang-orang seperti jasa-jasa seperti freelance recruiter ataupun headhunter seperti gue ini gitu loh. Jadi kalian perlakukanlah kami sama gitu. Kami bukan orang asing-asing, ya? aneh-aneh. Iya, terus kayak dulu ada yang ngomongin, Mbak saya ditelepon terus ngomong gini, Mbak saya nggak apply kartu kredit. Oh ya Allah, Bang kapan gua mau bilang gua apply kartu kredit Ya, gitu. Gua minta mungkin- waktu lu, gua mau interview gitu. Mungkin ini Li, mungkin kalau headhunter udah terbiasa didengar ya, dan orang pun taunya kan headhunter itu cuma untuk posisi manajerial ke atas. Nah, mungkin ini masih baru kali ya, mungkin orang baru tahu bahwa selevel staff pun ternyata ada talent recruiternya sendiri gitu. Ya ini mungkin tambahan Kalau juga mungkin buat level kita, biar kita tahu bahwa jadi Iya, sobat kalau hacker belum tentu ketika kalian melamar di sebuah perusahaan, orang di perusahaan yang sama yang menghubungi, bisa jadi dia menggunakan jasa seperti Lili sekarang ini gitu ya. benar. Dan kalau tadi Mas bilang headhunter benar. Kalau posisi manajerial mereka lebih open Mas, beda banget. Iya. Kalau gue pernah nyari untuk posisi manajer ke atas itu ya mereka tuh welcome. Ketika gue bilang, Pak saya recruiter atau Pak saya headhunter gitu untuk memproses Bapak di perusahaan. Oke Mbak gitu. Saya harus siapkan apa saja gitu. Terus saya interviewnya seperti apa gitu. Mereka lebih welcome. Nah ini nih tantangan gue ketika gue harus mencari ke level bawah dengan memperkenalkan gue bukan orang dari perusahaan tersebut, bukan pegawai di perusahaan tersebut, tapi memproses untuk ke perusahaan tersebut, mereka kayaknya banyak yang shock gitu. Banyak yang kaget dengan hal ini. Ini mungkin apa juga, nih penipu nih gitu. Mungkin karena ini juga ya, mungkin karena sekarang kan ya kita nggak bisa menyalahkan juga ya karena istilahnya penipuan di dunia maya, terutama telepon-telepon nggak jelas, jadi orang udah ya antipati dulu gitu. Makanya mungkin teman-teman sobat ngeker pentingnya untuk mencantumkan data diri yang jelas, kayak selain nomor juga email mungkin ya. Jadi suatu saat seorang talent recruiter nggak bisa menghubungi via telepon, dia bisa email resmi gitu. Jadi kita jadi lebih tahu. Iya, email. Satu lagi dong pengalaman gue nih. Boleh. Waktu gue masih kerja di konsultan, ya. Okay. Waktu gue masih kerja di konsultan, terus ini si ibu, ternyata gue tuh paling sering ternyata gini Mas. Ketika kita bener-bener kayak butuh orang gitu ya, kita sebagai headhunting gitu, kita tuh lebih kayak mendalami emosi pelamar. Jadi salah satunya ini adalah ibu-ibu, dia itu single parents ya. Jadi dia udah ini, dia menceritakan dulu Mas. Jadi ketika gue bilang gue mau menceritakan gue dapat, iya dia curcol, lu tau nggak, dealing gue sama dia itu sebulan dan gue harus mendengarkan cerita dia dulu, bagaimana dia berpisah, bagaimana dia harus menghidupi anaknya, dan bagaimana ketika gue telepon, dia harusnya interview, dia bilang, saya nih lagi disewa nih, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan presiden, saya lagi menjalankan ASEAN Games. Allahu Akbar. Dan gue harus menjelaskan ke user gini, maaf ya Pak gitu, ini kandidatnya harusnya datang tapi nggak jadi datang gitu karena dia lagi menjalankan perintah dari negara, jadi gue harus mengcopy apa kata dia gitu, tapi gue sebenarnya bingung bener nggak ya kalimat gue gitu. Tapi untungnya perusahaan itu welcome banget, untuk ngurusin ini ya iya gitu. Dan kalau yang ini yang nggak pernah gue rasain dulu waktu gue di perusahaan ya, waktu gue jadi recruiter di perusahaan yang internal gitu,
nggak apa namanya, nggak ngerasain ngejar-ngejar kandidat tuh sampai 24/7 gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kapan dia mau nge-WhatsApp gue harus bales, kapan dia mau telepon gue harus angkat, kapan dia mau curhat, gue harus dengerin, kapan dia mau deal-dealan, gue harus bantuin dia juga gitu untuk ngerayu-ngerayu user gitu. Which is kalau di perusahaan kan kita udah ada budget ya, kalau nggak masuk budget ya kita cut aja gitu. Nah ini gue masih bisa harus melakukan negosiasi dengan usernya gitu supaya dapatnya win-win solution gitu. Oke, Itu jadi sih. Ya istilahnya kadang-kadang bisa jadi lebih panjang ya hitungannya ya. Istilahnya satu siklusnya jadi lebih jadi panjang ya. prosesnya jadi lebih lama. Untuk satu orang aja ngabisinnya lama dan lebih sakit lagi kalau udah sampai deal-dealan ternyata dia batal join gitu. Iya Rasanya juga ya. mau Iya ya. terjun payung aja lah. Dan nggak bisa apa-apa juga ya, karena kan memang nggak ada ya Nggak belum bisa. tanda tangan apa-apa ya. Ya ibaratnya Betul, dan itu haknya mereka ya. iya, kita ya dirugikan waktu berarti. Bener. Nah, kalau dari Melina gimana Melina dari sisi internal rekrutmen pada perusahaan IT? Apa ya pengalaman Namsyong ya? Kalau nggak salah Mungkin sebelumnya juga pengalaman masih perusahaan teknologi ya, sebelum yang sekarang kan masih sama-sama fintech. ya. Hampir sebenarnya sih ceritanya hampir sama kali ini fintech lebih apalagi ini finance teknologi gitu yang mengurusi tentang perbankan. Di situ kita telepon, mungkin teleponnya tuh orang itu pakai aplikasi yang mengidentifikasi ini ya. ID caller ya? Ya, ID ya, macam-macam ya. lah gitu. Caller kalau gua nggak Ya, salah. ya. Nah, banyak lah tuh. Nah, mungkin karena kita daftar sebagai si perbankan atau suka nawarin kartu kredit lah, apa KTA, terus kita begitu pas nelpon tuh dia begini, halo gitu. Dia udah, maaf saya tidak tertarik. Sama kali gitu, bukan, saya itu bukan sales gitu, saya tuh ini ada yang apply, saya makanya mau melanjutkan prosesnya gitu. Mereka sampai, oh gitu ya gitu, sampai ya kita sampai kayak mau ditolakin lah gitu. Jangankan fintech sekarang aja yang hampir-hampir sama kayak nama-nama provider telepon, sempat juga itu ada referensian CV pas di telepon gini, saya nggak pernah ngelamar ke provider adalah nama provider telekomunikasi gitu. Bukan, ini bukan provider telekomunikasi, tapi ini perusahaan yang ini gitu, perusahaan si A, B, C, D gitu. Sama sih gitu. Sempat dapat penolakan kayak gitu. Ya, ampun sih kayak gitu rekruter ya. Oh ya, karena juga agak sulit juga ya. Sama. Agak sulit juga ya, karena kita kan biasanya pakai telepon resmi perusahaan, ternyata pernah ada yang nyantumin itu sebelumnya di aplikasi buat pendeteksi telepon, ternyata malah salah ya, maksudnya nggak benar seperti itu. Akhirnya orang jadi antipati juga. Jadinya udah denial duluan gitu, padahal belum apa-apa udah nggak mau. Oke. Kalau di situ sih. Okay. Ya mungkin coba ada pengalaman lain mungkin yang bisa diceritain. Jadi itu ya, ini kalau gue nih dari segi kalau kita kerja di konsultan, pengalaman gue konsultan rekrutmen gitu ya, kan kita kejar-kejarannya tuh sama rekrutmen lain mas. Jadi sikut-sikutan rekruter lain. Jadi nih pernah nih yang proses nih temen gue si A. Terus rupanya si kandidat ini pernah gue hubungin juga gitu. Nah jadi temen gue si A ini juga ngehubungin gitu. Nah kita udah sama-sama kasih ini. Cuman itulah ya balik lagi namanya rezeki nggak kemana gitu. Si talent ini udah bilang ke si A kalau dia nggak mau gitu. Udah nggak usah lanjutin prosesnya gitu. Nah terus gue deketin lah gitu. Gue nggak tahu posisinya, gue nggak tahu kalau si A ini juga pernah ngedeketin dia gitu. Gue deketin dengan bahasa yang lebih ini dan gue lebih ngerasa kayaknya ya udahlah karena dia tuannya gue saat ini gitu kandidat ya, lebih ngikutin maunya apa gini-gini. Lo tau nggak akhirnya apa yang terjadi mas? Dia deal sama gue untuk perusahaan yang lumayan gede ya, itu perusahaan software gede di Indonesia. Dia mau dan nggak pakai neko-neko gitu. Dan nah berarti di sini gue nanggepnya ini nggak kejadian lucu juga, cuman ini pengalaman gue pribadi ya.
semua orang tuh punya sisi nyaman, ya kan? Kita sebagai rekruter tuh kadang-kadang, terlebih rekruter freelance seperti gue, itu tuh harus memahami dulu kandidat kita ini tipenya seperti apa. Apakah benar karena uang dia mau pindah, atau sebenarnya yang bermasalah di dia itu adalah kenyamanan. Kalau kita tawarkan mereka uang lebih gede, tapi dia nyarinya kenyamanan, dia nggak bakalan mau. Tapi kalau kita tawarkan dia kenyamanan gitu, misalnya ya di posisi yang ini dia sekarang begini gini posisinya tidak permanen, masih kontrak. Nah, kita tawarkan yang lebih baik lagi, misalnya posisinya permanen gini, tapi gaji tidak jauh beda, itu bisa lebih bikin mereka cepet ngangguknya gitu, cepet oke-nya gitu. Nah, itu lebih kayak apa ya? Ya, Ya pengalaman tipe orang tuh beda-beda gitu. dari sisi pengalaman kerja ini berarti ya. Benar. Ini juga mana tahu ya, sahabat ngeker ada yang bukan cuma talent tapi mereka juga posisinya rekruter seperti gue. Marilah coba sama-sama. Kalau memang kesulitan cari kandidat tuh mulai diperbaiki dulu komunikasinya seperti apa gitu. Bukan gue mengatakan komunikasi gue lebih baik, tidak sama sekali, tapi setidaknya kita harus memahami dulu dua arah gitu. Harus win-win solution. Jangan memaksakan kehendak mentang-mentang kita megang klien besar gitu. Oke. Kadang-kadang kita kalau udah megang klien besar tuh jadi sombong, Mas. Rata-rata tuh rekruter begitu. Oh, lu kalau nggak mau gua blacklist gitu. Padahal nih anak sebenarnya kalau join bakalan menguntungkan gitu. Oh ya, mungkin karena pressure-nya juga kali ya. Beda-beda perusahaan kan pressure-nya beda-beda juga kan. Jadi akhirnya ya mungkin tips dari Lily, kalau kalian seorang freelancer recruiter, jadi ya intinya secara personal atau rekruter perusahaan deh juga bisa. Ya. Jadi jangan pernah ini ya, istilahnya ya, kecewa boleh, tapi kita tetap komunikasi tetap baik ke semua calon kandidat ya. Nah, oke. Pertanyaan last but not least ya buat teman-teman berdua. Ini kan kalian tekanan terhadap pekerjaan juga nggak kecil ya, karena kalian harus mencari talent terbaik dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kalian lakukan kayak hobi atau mungkin kesibukan lain yang bisa mengalihkan itu supaya kalian tidak terlalu dalam arti tekanan kerjanya terlalu tinggi? Mungkin boleh dari Melina dulu. Oke. Apa istilah hobi dilakuin atau yang bikin relax tuh kalau habis kerja itu biasanya enakan tuh ngobrol. Tapi kan kalau lama-kelamaan ngobrol juga daripada ngalor ngidul gitu ya. Di situ gue kepikiran ini sih, saat ini tuh coba-coba usaha menjualkan makanan gitu. Makanan jadi gitu. Atau makanan ringan lah gitu. Dari situ tuh hobi gue jadinya sukanya masak gitu untuk menyalurkan mengeluarkan lah beban-beban kerjaan capek, adalah mendingan masak gitu. Masak kayak akhirnya bisa dijualin lumayan juga nih buat nambah-nambah penghasilan, apalagi lagi pandemi gini gitu. Ya, saat ini lagi gue coba sih yaitu produk ayam gitu. Oh, berarti ini sebenarnya sebuah hobi yang akhirnya jadi usaha sampingan ya. Tadi katanya bikin jadi kayak makan istilahnya makanan siap saji apa frozen food nih? Kalau boleh tahu yang dibikin sekarang. Makanan siap saji sih. Makanan siap saji, jadi begitu masak langsung kirim ke orang gitu. Jadi masih anget-anget udah nyampe ke orang sih gitu. Kalau boleh tahu ayamnya ayam apa? Sekalian. Ini ayam wings. Bagian sayap. Ini ayamnya ayam chicken wings ya. Gitu sih. Chicken wings sih bener-bener ada levelnya. Jadi yang lagi ya buat cemilan orang-orang yang sekarang lagi di rumah mungkin lagi daripada bengong gitu atau sambil kerja sambil nyemilin ayam itu gitu. Terus ini masarannya gimana nih, dari mulut ke mulut atau via yang sekarang lagi rame nih sosial media mungkin? Oke, saat ini sih kan ini produknya namanya ini ayam kuc ya, kita grup nanti kita kasih link di bawah nih yang buat lihat YouTube ya, kira-kira apa ininya. Kita promosinya lewat media Instagram sama WhatsApp aja sih, ini baru teman-teman deket aja sih yang mesen gitu. Semoga nanti teman-teman di luar sana sobat ngeker yang mungkin pengen coba ayamnya boleh
Boleh nanti Dikepoin IG-nya. yang mau ngepoin langsung kepoin IG-nya nanti di video akan gua kasih ininya nama dari IG tadi yang dibuat oleh Teh Meli. Nah, sekarang kalau dari Lili nih, Lili gimana nih? Kalau gue, kalau gue itu dulu dari 2016, jadi sambil kerja gitu ya Mas ya. Waktu itu kan Senin sampai Minggu kerja gitu. Mm-mm. Nah terus gue ngerasa Sabtu Minggu tuh gue nggak melakukan apa-apa gitu. Gue cuma tidur-tiduran doang gitu. Nah sampailah akhirnya kakak gue resign terus coba hmm, coba berkecimpung di dunia fashion gitu. Nah, terus waktu itu gue ngintilin dia doang nih belanja gitu. Terus kok lama-lama gue ngerasa kayaknya Sabtu Sabtu Minggu gue lebih ada warnanya ya gitu. Gue beli kain, terus gue ke tukang jahit, deal-dealan sama tukang jahit. Ataupun sebelum gue ke kantor tuh gue ngecekin dulu gitu. Ini nanti gue bakalan pakai penjahitnya yang mana ya gitu. Gue pakai bahannya yang mana ya. Terus nanya-nanya ke tukang kain tuh kayak bikin apa ya, bikin gue ngerasa lebih punya sesuatu hal yang eh, gue ngerjainnya nggak pakai beban gitu loh. Gue nggak harus dibayar untuk ini, bahkan gue mengeluarkan banyak uang untuk ini gitu karena ini hobi gue gitu. Gue seneng ketika melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang dipakai sama orang lain dan orang lain bilang ini bagus ya gitu, ini lucu ya gitu. Nah gue seneng itu gitu. Hingga akhirnya dulu di 2016 itu untuk mengisi kekosongan gue di Sabtu Minggu itu mulailah gue bikin online shop khusus jilbab waktu itu. Oh, berarti ini Bikin jilbab, ada bikinnya jilbab bikin sendiri ya, istilahnya ya, produksi sendiri ya, bukan jualin punya orang. produksi sendiri. Gue bikin sendiri, gue belajar kayak gimana sih bikin brand tuh kayak gimana Oh, gitu. Gue harus cetak label sendiri, bikin logo gitu ya. Dan gue seneng aja gitu. Nah sampailah ternyata itu keterusan sampai sekarang. Jadi kalau di message WA gue itu kalau dilihat tuh selain ada pesan dari rekrut talent-talent yang gue mau rekrut itu juga ada pesan-pesan dari customer gue yang sis ini jilbab yang ini harganya berapa, terus kalau ongkirnya ke sini gimana gitu. Jadi jadi gue ngerasa sekalian kayak ya. ada warnanya aja sih gitu. Kalau boleh tahu kalau Sekalian boleh tahu apa karena sih gue nggak namanya? mikirin itu namanya LFS Collection 24. Oh, oke. LFS Collection Itu itu LFS-nya sendiri tuh nama gue gitu. oh, dari singkatan berarti ya. Nah, Benar. kalau pola penjualannya maksudnya selain tadi apa berarti cuma lewat WA aja atau mungkin buka kayak Melina atau Melina kan Oh, punya Instagram ad, atau apa? Gua Instagram ada, terus juga ada Shopee, ada Tokopedia, juga eh, ins- ya ada via WhatsApp juga gitu. Ya rata-rata gitu deh Mas, gue masih lingkup online. Pernah sih ikut bazar beberapa kali juga gitu. Tapi masa pandemi kayak gini gue nggak dulu deh karena Oke. lagi punya baby juga kan. Iya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi full Berarti online. berarti nanti Tapi emang loh, kita kasih informasinya ya, link Instagramnya ya. Jadi Instagram dari Melina juga sama Ya dari Lili boleh. juga. Mungkin bisa lihat-lihat dulu Ya gue kolektif-kolektifnya sekarang juga seperti lihat. apa. Mm-mm. kalau gue tambahin juga kan, gue semenjak kenal Lili itu juga waktu dari jualan pun gue udah pakai jilbabnya sampai sekarang pun gue pakai gitu ya, karena emang harganya tuh Oh, LFS Collection. bahannya itu enak gitu, terus pas lah untuk dipakai sesuai acara itu ada aja motifnya atau motif Terima atau kasih. si jenisnya gitu ya, mau pasmina atau mau persegi itu tuh ada dan itu enak sih gitu dipakai. ini kalau ini langsung komen user nih, Bikin komen usernya kayak gimana nih? Bukan karena sahabat ya, emang dipakai sendiri. Oke, bukan iya itu. dia memang pakai sendiri. Teman-teman terima kasih malam ini udah hadir dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti nggak kapok-kapok. Next bisa disambung lagi. Ya terima kasih Oke, banyak atas terima waktunya buat udah kasih. datang di Ngeker.
buat Lili dan juga buat Melina. Ya, terima kasih Sukses juga. selalu dan sehat selalu buat semua dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.